Dan amat malang sekali tuan-tuan perempuan. Apabila kita tunggu kerana itu, sementara kita tunggu, apabila kita bangun pagi, rupa-rupanya tanah yang kita usaha itu bukan kita punya lagi. Rupa-rupanya sudah diberikan oleh kerajaan kepada serikat-serikat besar. Di kampung kami ini, apabila saya melawat di kampung-kampung, saya nampak bahwa saya kasihan melihat bahwa orang kampung tunjuk kepada saya itu adalah pancang, itu adalah kayu yang ditertanam dengan cat merah. Saya tanya, apa itu? Dia kata, inilah serikat besar datang sini menyukat. Apabila kami bantah, dia kata, dorong lari. Kami kira mau pukul. Ini tukang sukat serikat, tapi dorong lari. Tapi sekejap itu dia bilang, dia datang pula kali ini dengan kepatraban yang rendah-rendah. Dia bilang, memang menyukat lah itu, dia bilang. Nggak menyukat lah. Apalagi tanah-tanah diambil oleh kerajaan diberikan kepada serikat. Di Matunguh tentunya dapat kami ini bukan saja serikat yang ambil, agensi kerajaan yang ambil. Ini Safoda yang ambil. Safoda ambil tanah-tanah tuan-tuan perempuan beribu-ribu hektar diambil. Kesian orang. Saya boleh sebut nama-nama kampung sebenarnya. Banyak nama-nama kampung yang terlibat. Mereka tanam dengan getah. Saya pergi puncak bukit dan melihat ke bawah, memang tanaman getah memang banyak. Tapi bila saya tanya siapa punya, tanah kami punya, tapi getah kami punya, tapi tanah Safoda punya. Kasihan. Sudah pun begitu mau dihalau oleh Safoda lagi. Inilah masalah. Saya nggak ditongol, memang masalah juga seperti itu. Dan apabila kita menyebut tentang tanah ini, maka satu perkara yang penting ialah kita mesti berdasar. Saya yakin percaya bahwa dasar yang baik adalah untuk mendengar rintihan rakyat ini. Dan satu daripada yang kita bantah tuan-tuan perempuan ialah cara-cara kerajaan mengendalikan pentadbiran tanah kita di Sabah. Bukan saja dalam segi kegagalan memberikan geran, tapi sekarang ini ada lagi agropolitan, ada lagi ini apa dia panggil geran komunal semuanya, ada lagi ini orang-orang yang terperangkap dalam hutan simpan. Agropolitan tuan-tuan perempuan, masalahnya ialah, saya rasa semuanya begitu. Masalahnya ialah apabila nanti kerajaan buka tanah yang luas itu jadikan agropolitan, maka orang-orang atau peserta-peserta itu diberi bahagian ekonomi. Tanah-tanah yang dibuka oleh orang kampung dimasukkan dalam agropolitan dalam program message. Satu lagi message ini. Dan tidak semestinya yang apa yang dia dapat itu balik kepada dia. Kalau contohnya kalau dia usaha 10 ekar, apabila nanti datang balik kepada dia hanya 5 ekar contohnya. Ya 5 ekar itu sudah diberi kepada orang lain. Karena katanya diberi kepada orang yang dalam senarai ikas. Nah inilah yang dibantah oleh orang kampung. Dan saya yakin bahwa orang kampung betul. Karena dengan keadilan dia sudah membuka tanah begitu besar, tiba-tiba diambil oleh kerajaan sebagian daripadanya. Itu satu yang tidak adil. Dan satu lagi mengenai dengan ini geran komunal. Geran komunal tuan-tuan perempuan, saya tidak membantah 100%. Tapi apa yang saya nampak bahwa dalam proses geran komunal ini banyak yang tidak betul, banyak yang tidak adil tuan-tuan perempuan. Cara pemberiannya pun tidak betul. Senarainya pun tidak betul.
Dan yang paling yang sementara yang bagi saya tidak suka tuan-tuan perempuan ialah kita semua ini dirangkumkan dalam satu gerai. Kan enggak? Bukankah kita mau kebebasan mentabir tanah kita? Kita dirangkumkan dalam satu gerai itu. Semua beratus, beribu nama-nama dalam satu gerai. Di mana kebebasan? Bagaimana kita boleh tumpuskan kepada anak kita? Bagaimana kita mempunyai kontrol ataupun kebebasan terhadap tanah kita itu? Oh, kerajaan kita jangan susah. Karena dalam geran pun ada juga caranya untuk orang milik kepada anak kita. Tujuan dia kata ini kerajaan benar ialah supaya orang-orang tidak boleh jual kepada orang lain. Itu saja alasannya, tuan-tuan perempuan. Tapi kalau itulah alasan dia, kenapa tidak bikin geran yang di dalam geran itu tertulis bahwa tidak boleh ditukar milik langsung kecuali kepada anak-anaknya? Itu boleh bikin. Buat satu syarat dalam geran bahwa tidak boleh ditukar milik kecuali kepada anak-anak kawis. Tapi tidak bikin begitu. Yang dibikin dia rangkum semua satu geran, dia kata semua di sini. Tempat kami banyak orang membaca itu. Di sini macam mana? Mantap. Inilah cara-cara Barisan Nasional tuan-tuan perempuan. Dan kita tidak boleh ubah ini. Yang rusak seperti ini tidak boleh diperbaiki lagi. Hanya satu cara dia terpilih, yaitu dengan tukar. Itu saja. Saya yakin dan percaya bahwa inilah masalah kita dalam Pakatan Rakyat ini, tuan-tuan perempuan, bahwa apabila kita menang nanti, satu perkara yang amat penting kita buat nanti, yang saya tahu dalam buku Jingga, dalam buku kuning kita, dan juga ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah kita membuat satu peraturan tanah yang lebih baik. Membuat peraturan tanah, undang-undang yang lebih bagus, yang melihat tentang kebajikan rakyat dan penduduk kita. Sebagai contoh, tuan perempuan, apabila Datuk Seri Anwar datang ke tempat kami Kota Merdu waktu itu, satu dari perkara yang saya buat ialah siang-siang lagi saya sudah sediakan satu kertas. Saya kata, apabila nanti Pakatan pemerintah, maka kita akan buat satu dasar yang baik untuk rakyat kita. Oleh itu, pertama, tanah-tanah yang diambil oleh syarikat 60.000 hektar itu harus dikaji kembali dan dikembalikan hak kepada rakyat. Yang kedua, tanah-tanah diambil oleh Safoda, di mana ada hak tanah adat NCR oleh rakyat, mestilah dikaji kembali dan dikembalikan kepada rakyat. Apabila Gusri nampak, dia baca, dia tidak sual lagi. Datuk saya sign, dia tulis sign. Inilah yang kita pegang, bahwa kita perjuangkan hak orang-orang kita, perjuangkan bahwa masa depan anak-anak kita itu lebih terjamin. Saya nampak bahwa kalau kita tidak tukar kerajaan terpindah, memang beginilah kita ini. Beginilah kita. Tiada perubahan. Beginilah kita ini. Mengurus tanah pun susah. Sekarang ini PTI pun tidak beli tanah sudah. Kita terpaksa berebut dengan PTI kita ini. Kita memohon. Dia orang karena bagi tanah, karena bagi rumah di Telipuk Ria itu PTI itu beribu-ribu sudah itu. Karena bagi rumah batu, karena bagi tanah, karena bagi IC, karena bagi hak mengundi lagi. Dia orang. Saya selalu berpikir teman-teman bahwa hak sampai hidup putra ini sudah direbut oleh orang asing, bukan kan? Kadang-kadang saya pikir bahwa saya ini bukan lagi Bumi Putra. Kalau saya Bumi Putra pun mungkin Bumi Putra kelas ketiga sudah.
Yang kelas pertama itu beliau orang yang baru sampai dari Seberang ke Bangsi. Jadi tuan perempuan, inilah masalah kita. Dan saya nampak bahwa inilah satu-satunya peluang yang begitu baik